Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Kehidupan ini rasanya sudah cukup damai, pikirku. Sampai malam itu. Namaku Rina. Aku ibu rumah tangga biasa, mengurus Raffi, anakku yang masih balita, sambil mengelola dagangan online melalui media sosial. Angga, suamiku, bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Meski kami tidak terlalu kaya, aku selalu merasa puas dengan kehidupan kami, setidaknya sampai beberapa minggu terakhir. Aku bangun pagi-pagi seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk Angga dan Raffi. Raffi sedang duduk di kursi mungilnya, memainkan mainan plastik kesayangannya. Angga duduk di meja makan, membaca berita di ponselnya. Dia tampak tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Dia jarang tersenyum padaku, dan kadang-kadang dia bahkan tidak menyapa Raffi sebelum berangkat kerja. Angga, panggilku, pelan sambil meletakkan secangkir teh di depannya. Kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu kelihatan jauh. Dia menatapku sebentar, lalu menggeleng. Tidak apa-apa, cuma banyak kerjaan, katanya singkat sebelum berdiri dan meraih tasnya. Tanpa menggendong Raffi seperti biasanya, dia langsung berjalan ke pintu. Aku pergi dulu. Raffi menatapku bingung. Kenapa ayah nggak peluk Raffi? Tanyanya polos. Aku hanya bisa tersenyum getir. Hari-hariku berjalan seperti biasa setelah itu. Setelah mengantar Raffi ke daycare, aku sibuk mengurus pesanan daganganku. Aku menjual aksesori handmade yang aku promosikan lewat Instagram dan Facebook. Dagangan ini adalah salah satu cara aku membantu keuangan keluarga, meski kadang-kadang aku merasa lelah karena harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan mengurus rumah tangga. Malam harinya, aku baru sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saat sedang menonton TV bersama Raffi, aku mendengar suara keras dari luar rumah. Awalnya kupikir itu hanya angin atau barang yang jatuh, tapi ketika aku keluar untuk memeriksa, aku menemukan botol bekas minuman yang sebagian terbakar di halaman depan. Jantungku berdebar tak karuan. Botol api ini bukan kecelakaan. Seseorang sengaja melemparkannya ke halaman kami. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah, memastikan Raffi aman. Tapi saat aku menutup pintu, aku merasa ada sesuatu yang mengancam di udara malam itu. Siapa yang melakukan ini? Dan kenapa aku mencoba menelepon Angga untuk memberitahunya, tapi dia tidak mengangkat teleponnya? Aku memutuskan untuk tidak memberitahu Raffi soal botol api itu. Untuk malam ini, aku hanya ingin memastikan dia tidur dengan nyenyak. Namun, di balik senyuman yang aku tunjukkan pada Raffi, ada rasa takut yang mulai merayap di hatiku. Sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi, bagaimana mungkin ini semua kebetulan? Beberapa hari setelah insiden botol api pertama, aku masih belum bisa tenang. Setiap kali mendengar suara keras di luar rumah, aku langsung terlonjak dari tempat dudukku. Raffi juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia sering bersembunyi di balik kakiku saat ada suara aneh, bahkan hanya deru motor yang lewat di depan rumah. Bu, kenapa ada suara berisik? Tanyanya suatu sore saat kami sedang menonton kartun di ruang tamu. Aku mencoba tersenyum dan mengusap kepalanya. Tidak apa-apa, Nak. Itu cuma angin. Tapi aku tahu, ini bukan soal angin. Malam kedua setelah kejadian itu, aku kembali menemukan botol api lain di halaman depan. Kali ini, ada pesan tertulis di dinding pagar rumah kami dengan cat semprot merah. Pergilah dari hidupnya. Aku membeku di tempat. Siapapun pelakunya, mereka tahu tentang keluargaku. Mereka tahu bahwa aku tinggal di sini bersama Angga dan Raffi. Dan kalimat itu, apakah maksudnya Angga? Jantungku berdebar semakin cepat. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah, memastikan pintu terkunci rapat. Aku ingin segera memberitahu Angga, tapi dia tidak pulang sampai larut malam, lagi-lagi tanpa penjelasan jelas. Saat aku mencoba bertanya kepadanya, dia hanya mengangkat bahu. Itu mungkin ulah anak-anak nakal, katanya datar, seperti tidak peduli sama sekali.
Lain kali, pasang CCTV saja kalau kamu takut. Kok bisa dia begitu tenang? Apa dia benar-benar tidak menyadari betapa besar ancaman ini? Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Aku menghubungi Bu Siti, tetangga sebelah, untuk menanyakan apakah dia melihat sesuatu yang mencurigakan akhir-akhir ini. Bu Siti adalah wanita parubaya yang selalu ingin tahu segala sesuatu tentang tetangganya. Kadang-kadang itu menjengkelkan, tapi kali ini aku berharap informasi darinya bisa membantu. Rina, aku memang melihat sesuatu yang aneh beberapa minggu lalu. Katanya setelah aku ceritakan soal botol api dan pesan ancaman, aku lihat Angga masuk ke mobil seorang wanita muda. Wanita itu tampak asing, bukan orang sini. Jantungku seolah berhenti berdetak. Maksud ibu, wanita lain? Tanyaku dengan suara bergetar. Bu Siti mengangguk pelan. Aku tidak yakin. Siapa dia, tapi sepertinya mereka cukup akrab. Maaf kalau aku membuatmu cemas, Rina. Aku hanya ingin memberitahumu apa yang kulihat. Aku berterima kasih padanya, tapi di dalam hati aku hancur. Jadi, ada wanita lain di hidup Angga. Apakah ini semua ada hubungannya dengannya? Setelah pembicaraan dengan Bu Siti, aku mulai curiga pada Angga. Aku mencoba mengorek informasi darinya, tapi dia selalu menghindar atau marah-marah jika aku bertanya soal pekerjaan atau pergaulannya. Bahkan teleponnya sering berbunyi di tengah malam, dan dia akan langsung pergi ke kamar mandi untuk menjawabnya. Suatu sore, saat Angga sedang tidur siang, aku nekat memeriksa ponselnya. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Di sana, aku menemukan ratusan pesan mesra antara Angga dan seorang wanita bernama Winda. Aku merindukanmu, tulis Winda dalam salah satu pesannya. Kapan kamu akan meninggalkan dia? Aku merasa seperti seseorang baru saja menusuk dadaku dengan pisau. Jadi, benar. Angga berselingkuh. Dan Winda ini, apakah dia pelaku teror? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hatiku hancur, tapi aku juga tidak bisa bicara dengan Angga dulu. Aku butuh bukti lebih kuat. Aku harus mencari tahu siapa Winda ini dan apa tujuannya. Setelah menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Angga, aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap kali aku melihat Raffi tertawa tanpa beban, hatiku semakin terasa hancur. Bagaimana mungkin Angga melakukan ini padaku? Padanya? Namun, aku tahu bahwa menangis atau marah kepada Angga sekarang hanya akan membuat situasi semakin rumit. Aku butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang bisa menjawab semua pertanyaanku. Jadi aku memutuskan untuk menghubungi Dini, teman lamaku dari SMA. Dia pintar teknologi dan pernah membantu orang lain melacak seseorang lewat media sosial. Rina, kamu serius? Tanyanya saat aku menceritakan masalahku lewat telepon. Kamu mau aku lacak nomor telepon itu? Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihatnya. Ya Dini, aku harus tahu siapa wanita ini. Dan jika dia benar-benar pelaku teror, aku ingin melaporkannya ke polisi. Dini setuju untuk membantuku, tapi dia juga mengingatkan agar aku berhati-hati. Jangan sampai ketahuan oleh Angga dulu, ya, katanya. Kalau dia tahu kamu sedang menyelidikinya, bisa-bisa dia langsung kabur sama wanita itu. Beberapa hari kemudian, Dini berhasil melacak lokasi Winda. Ternyata, dia tinggal tidak jauh dari rumah kami, di sebuah apartemen di pinggir kota. Aku mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Winda melalui media sosialnya. Dia ternyata cukup aktif di Instagram, sering memposting foto-foto dirinya yang stylish dan modern. Di salah satu postingannya, ada komentar dari akun palsu yang menyebutkan nama Angga. Kapan kamu berdua resmi bersama? Tulis seseorang di kolom komentar. Winda hanya membalas dengan emoji tertawa. Melihat hal itu membuat darahku mendidih. Jadi, mereka sudah merencanakan sesuatu? Apakah ini alasan Winda melemparkan botol api ke rumahku untuk mengusirku dari hidup Angga? Saat aku tengah mencari lebih banyak petunjuk, aku mendapat kabar bahwa Raffi sakit. Dia demam tinggi dan menangis terus-menerus karena merasa tidak nyaman. Aku langsung membawanya ke dokter, dan untungnya kondisinya tidak terlalu serius, hanya infeksi ringan. Namun, dokter mengatakan bahwa stres psikologis
bisa menjadi salah satu penyebab utama sistem imun anak-anak melemah. Kamu harus memastikan Raffi merasa aman dan nyaman, kata dokter itu. Anak seusianya sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Aku merasa bersalah mendengar kata-kata itu. Selama ini, aku terlalu fokus pada masalah dengan Angga dan Winda, sehingga aku lupa bahwa Raffi juga merasakan ketegangan di rumah. Aku harus melindunginya, tidak peduli apapun yang terjadi. Akhir pekan itu, aku memutuskan untuk menghadap Angga secara langsung. Saat dia pulang kerja malam itu, aku sudah menyiapkan beberapa pertanyaan di kepala. Aku ingin tahu apakah dia sadar bahwa Winda adalah pelaku teror, atau bahkan apakah dia terlibat dalam rencana ini? Angga, panggilku pelan saat dia duduk di sofa. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Dia menoleh, tampak lelah. Apalagi Rina, aku capek. Aku menarik napas dalam-dalam. Siapa itu Winda? Tanyaku langsung. Wajahnya langsung berubah. Matanya membelalak dan dia langsung berdiri. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan dia? Aku tahu kamu selingkuh dengannya, kataku dengan suara bergetar. Dan aku juga tahu dia tinggal di apartemen dekat sini. Apa dia yang melemparkan botol api ke rumah kita? Angga terdiam sejenak, lalu menggeleng keras-keras. Tidak, Rina. Aku tidak tahu apa-apa soal botol api itu. Ya, aku kenal Winda, tapi aku tidak pernah bilang dia boleh melakukan hal-hal gila seperti itu. Aku ingin mempercayainya, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bukankah Winda adalah kekasih gelapnya? Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Raffi tiba-tiba menangis dari kamarnya. Aku buru-buru meninggalkan Angga dan menuju ke kamar Raffi. Saat aku menenangkan Raffi, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus berdebat dengan Angga tanpa memiliki bukti kuat. Tapi malam itu, dia datang ke rumahku. Dan segalanya menjadi lebih buruk. Beberapa hari setelah insiden dengan Angga, aku merasa seperti hidup di ujung tanduk. Aku belum berhasil menemukan bukti kuat yang bisa menghubungkan Winda dengan teror yang kami alami. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap detik yang berlalu adalah ancaman bagi keselamatan Raffi dan diriku sendiri. Malam itu, hujan deras turun membasahi kota. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama Raffi, mencoba menenangkan pikiran dengan membaca buku cerita untuknya. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Aku terlonjak dari kursi, hatiku berdebar tak karuan. Siapa yang datang tengah malam begini? Aku melihat melalui lubang intip di pintu depan. Jantungku seolah berhenti berdetak saat aku melihat wajahnya. Winda. Dia berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan, dengan ekspresi dingin yang membuat bulu kuduku merinding. Siapa itu, Bu? Tanya Raffi pelan dari balik kakiku. Tidak apa-apa, nak, kataku sambil mencoba tetap tenang. Kamu tunggu di kamar ya. Ibu akan bicara sebentar. Raffi mengangguk dan berlari ke kamarnya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Apa, maumu? Tanyaku dingin begitu pintu terbuka. Winda tersenyum sinis, matanya menyapu seluruh ruangan, seakan ingin memastikan tidak ada orang lain di sana. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu, Rina, katanya dengan nada penuh ejekan. Angga, milikku sekarang. Kamu harus pergi dari hidupnya. Aku merasa darahku mendidih. Apa maksudmu kamu datang ke rumahku hanya untuk mengatakan ini? Apakah kamu juga yang melemparkan botol api ke halaman depan? Dia tertawa kecil, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang lucu. Mungkin iya, mungkin tidak. Yang jelas, kamu tidak punya tempat lagi di sini. Angga sudah bosan denganmu. Aku gemetar mendengar kata-katanya. Hatiku hancur, tapi aku tidak mau menunjukkan kelemahanku di hadapannya. Aku diam-diam mengaktifkan fitur perekaman di ponselku, berharap bisa merekam percakapan ini sebagai bukti. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah, kan? Tanyaku dengan suara bergetar. Ini bukan cuma tentang aku atau Angga. Ada Raffi, anak kami. Apa kamu tidak punya nurani sama sekali? Winda mendengus. Anak? Oh ya, aku tahu soal bocah itu. Tapi apa hubungannya denganmu?
Kamu hanya penghalang antara aku dan Angga. Kalau kamu pergi, semuanya akan lebih mudah. Sebelum aku sempat menjawab, dia tiba-tiba menyadari bahwa aku sedang merekamnya. Wajahnya langsung berubah marah. Jadi, kamu merekamku? Dasar wanita licik! Bentaknya sambil meraih ponselku. Aku berusaha mempertahankan ponselku, tapi dia lebih kuat. Dalam kekacauan itu, rekaman belum sempat selesai, dan dia berhasil merebut ponselku sebelum melarikan diri ke dalam hujan. Setelah Winda pergi, aku duduk di lantai. Tubuhku gemetar hebat. Raffi keluar dari kamarnya, wajahnya penuh ketakutan. "Bu, kenapa Bu menangis?" tanyanya polos. Aku menyeka air mataku dan memeluknya erat. "Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya lelah." Namun, dalam hati aku tahu bahwa situasi ini sudah semakin parah. Winda tidak main-main. Dia benar-benar ingin menghancurkan keluargaku. Dan yang lebih menyakitkan, Angga masih diam saja. Dia bahkan belum memberiku penjelasan yang jelas soal hubungannya dengan Winda. Keesokan harinya, aku menghadap Angga lagi. Kali ini, aku tidak peduli apakah dia marah atau tidak. "Apa kamu tahu kalau Winda datang ke rumah kita kemarin malam?" Tanyaku dengan suara tajam. Angga tampak terkejut. "Apa? Dia ke sini? Kenapa dia melakukan itu?" "Karena dia ingin aku pergi dari hidupmu," seruku, hampir menangis. "Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Kamu bahkan tidak berusaha menjelaskan apapun padaku. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan aku dan Raffi demi dia?" Angga terdiam sejenak, lalu menggeleng keras-keras. "Tidak, Rina. Aku tidak pernah bilang aku ingin meninggalkan kalian. Ya, aku salah karena berselingkuh, tapi aku tidak pernah mengizinkan Winda melakukan hal-hal gila seperti ini. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Aku ingin mempercayainya, tapi bagaimana mungkin aku bisa?" Setiap kata-katanya terasa kosong. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur di kamar tamu, meninggalkan Angga sendirian. Hatiku hancur, tapi aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Setelah kejadian malam itu, aku merasa seperti berada di ambang keputusasaan. Winda sudah melangkah terlalu jauh, dan Angga, dia mungkin tidak tahu apa-apa, tapi sikapnya yang dingin dan acuh membuatku semakin ragu. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan mereka menghancurkan hidupku, dan yang lebih penting, hidup Raffi. Aku kembali menghubungi Dini, kali ini dengan tekad bulat untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat agar aku bisa melaporkan Winda ke polisi. "Dini, aku butuh bantuanmu lagi," kataku saat kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota. "Aku ingin melacak semua aktivitas Winda, mulai dari nomor teleponnya sampai lokasi pastinya." Dini mengangguk serius. "Oke, aku akan coba lacak lebih dalam. Tapi ingat, Rina, kalau kamu benar-benar mau melaporkannya ke polisi, kamu harus yakin bahwa bukti-buktimu kuat. Jangan sampai salah langkah." Aku mengerti. Ini bukan sekadar soal balas dendam atau emosi sesaat. Ini tentang melindungi keluargaku, melindungi Raffi. Beberapa hari kemudian, Dini berhasil mendapatkan informasi penting. Dia menemukan bahwa salah satu CCTV di lingkungan kami sempat menangkap sosok mencurigakan yang melemparkan botol api ke halaman depan rumahku pada malam pertama insiden itu. Setelah memperbesar gambar rekaman tersebut, ternyata sosok itu adalah Winda. "Ini buktinya, Rina," kata Dini sambil menunjukkan rekaman itu padaku. "Kamu bisa pakai ini untuk melaporkannya ke polisi." Aku merasa lega sekaligus marah. Lega karena akhirnya aku memiliki bukti nyata yang bisa membuktikan bahwa Winda adalah pelaku teror ini. Marah karena dia benar-benar berani melakukan semua ini hanya demi merebut Angga dariku. Namun ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Apakah Angga benar-benar tidak tahu apa-apa? Atau apakah dia hanya berpura-pura tidak tahu demi menyelamatkan dirinya sendiri? Aku memutuskan untuk menghadap Angga sekali lagi sebelum pergi ke kantor polisi. "Angga," panggilku saat dia baru saja pulang kerja. Suaraku terdengar lebih tegas dari biasanya. Dia menoleh, tampak lelah seperti biasa. "Ada apa lagi, Rina?" "Aku punya bukti bahwa Winda adalah pelaku teror ini," kataku langsung tanpa basa-basi. "Aku akan melaporkannya ke polisi.
Wajah Angga langsung berubah pucat. "Apa? Kamu serius?" "Sangat serius," jawabku tajam. "Tapi sebelum aku melakukannya, aku ingin tahu satu hal. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang semua ini? Atau apakah kamu hanya berpura-pura tidak tahu?" Angga terdiam sejenak, lalu menggeleng keras-keras. "Aku tidak tahu apa-apa, Rina. Aku berselingkuh dengannya, ya. Itu benar. Tapi aku tidak pernah bilang dia boleh melakukan hal-hal gila seperti ini. Aku bahkan tidak tahu dia sampai berani datang ke rumah kita." Aku menatap matanya, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi kali ini, aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Mungkin dia benar-benar tidak tahu apa-apa. "Kalau begitu, kamu harus bersiap," kataku dingin. "Karena setelah ini, semuanya akan berubah." Keesokan harinya, aku pergi ke kantor polisi dengan semua bukti yang telah aku kumpulkan, rekaman CCTV, pesan ancaman di media sosialku, dan foto-foto lainnya. Polisi langsung menindaklanjuti laporan itu, dan beberapa jam kemudian, mereka berhasil menangkap Winda di apartemennya. Saat diinterogasi, Winda awalnya mencoba menyangkal tuduhan itu. Namun, ketika rekaman CCTV ditunjukkan padanya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya, dia mengakui semua perbuatannya. "Aku hanya ingin Angga meninggalkanmu," katanya dingin saat diwawancarai oleh polisi. "Aku mencintainya, dan aku tidak peduli siapa yang terluka selama aku bisa mendapatkannya." Aku merinding mendengar pengakuan itu. Betapa egoisnya dia, sampai-sampai dia tidak peduli bahwa tindakannya bisa membahayakan nyawa orang lain, termasuk Raffi. Setelah Winda ditahan, aku merasa sedikit lega. Setidaknya ancaman itu sudah berakhir. Namun, hatiku masih kosong. Aku tahu bahwa masalah utama dalam pernikahanku belum selesai. Angga mungkin tidak tahu apa-apa tentang teror ini, tapi dia tetap berselingkuh. Dan itu adalah luka yang tidak mudah disembuhkan. Di dalam mobil saat perjalanan pulang dari kantor polisi, aku memandangi kursi kosong di sampingku. Aku tahu bahwa keputusan terberat masih menungguku di rumah. Setelah semua ini, satu hal yang masih tersisa adalah keputusan tentang masa depan kami. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan pikiran penuh kebingungan. Winda sudah ditahan, dan polisi memberikan jaminan bahwa dia tidak akan bisa mengganggu kami lagi. Namun, meskipun ancamannya telah berakhir, hatiku masih terasa kosong. Aku tidak tahu harus berbuat apa tentang Angga. Dia pulang larut malam seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dari caranya masuk ke rumah. Dia terlihat lebih lelah daripada sebelumnya, matanya berkaca-kaca seolah menahan tangis. Saat dia melihatku duduk di sofa, dia berhenti sejenak, lalu meletakkan tasnya di meja. "Rina," katanya pelan, suaranya bergetar. Aku minta maaf." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hatiku dipenuhi campuran amarah, kekecewaan, dan rasa penasaran. Apa dia benar-benar menyesal? Atau apakah ini hanya upaya untuk menyelamatkan pernikahan kami? Angga duduk di kursi di hadapanku, wajahnya tertunduk. "Aku tahu aku sudah salah besar," lanjutnya. "Aku berselingkuh dengan Winda karena merasa kamu terlalu sibuk dengan media sosial dan kurang memperhatikanku. Tapi aku tidak pernah benar-benar ingin meninggalkanmu atau Raffi. Aku mencintaimu, Rina. Aku hanya bodoh." Aku mendengarkannya dalam diam. Kata-katanya terdengar tulus, tapi bagiku, mereka tidak cukup untuk menghapus semua yang telah terjadi. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Tanyaku akhirnya, suaraku bergetar. "Bukan hanya soal perselingkuhanmu, tapi soal fakta bahwa kamu bahkan tidak pernah mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kamu membiarkan aku dan Raffi hidup dalam ketakutan selama berminggu-minggu, dan kamu tidak melakukan apapun untuk membantu kami." Angga menundukkan kepala lebih dalam, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu aku salah, Rina. Aku egois. Aku hanya memikirkan diriku sendiri tanpa memikirkan kalian. Tapi aku tidak pernah ingin kalian terluka. Aku tidak tahu kalau Winda akan melakukan semua ini." Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasanya sulit. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuatku semakin bingung. Bagian dari diriku ingin mempercayainya,
Bagian lainnya tidak yakin apakah aku bisa melupakan semua yang telah terjadi. Aku tahu aku tidak bisa meminta maaf cukup banyak untuk menebus kesalahanku, katanya setelah beberapa saat. Tapi, aku bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku akan membantu mengurus Raffi. Aku akan membantumu dengan dagangan online-mu. Aku akan berusaha menjadi suami yang lebih baik. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ekspresinya. Ada sesuatu dalam pandangannya, penyesalan yang mendalam. Mungkin dia benar-benar menyesal. Tapi apakah itu cukup? Beberapa hari kemudian, aku mulai mempertimbangkan memberinya kesempatan kedua. Bukan karena aku langsung bisa memaafkannya, tapi karena aku tahu bahwa Raffi membutuhkan ayahnya. Anakku sudah cukup menderita karena semua ini, dan aku tidak ingin pernikahanku hancur begitu saja tanpa perjuangan. Namun, aku juga tidak bisa begitu saja melupakan semuanya. Aku memberi Angga syarat yang jelas. Dia harus sepenuhnya transparan, berkomitmen pada keluarga, dan bekerja keras untuk memperbaiki hubungan kami. Aku akan memberimu kesempatan, kataku padanya suatu sore setelah Raffi tertidur. Tapi jika kamu melanggar janjimu, aku tidak akan ragu untuk mengakhiri semuanya. Angga mengangguk, matanya penuh tekad. Terima kasih, Rina. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Meski aku sudah memberinya kesempatan, proses penyembuhan ini tidak mudah. Ada kalanya aku masih merasa ragu, terutama saat melihat teleponnya berbunyi di tengah malam. Tapi aku mencoba untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Yang penting, Angga mulai menunjukkan usaha nyata untuk berubah. Dia mulai membantu mengurus Raffi, menggendongnya lagi seperti dulu, dan bahkan ikut membantu promosi daganganku di media sosial. Perlahan-lahan, hubungan kami mulai membaik. Memperbaiki hubungan yang retak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi aku harus mencoba, demi Raffi, dan mungkin demi diriku sendiri. Beberapa minggu setelah keputusan untuk memberi Angga kesempatan kedua, suasana di rumah mulai berubah. Angga benar-benar menunjukkan usaha nyata untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Dia mulai pulang lebih awal dari biasanya, membantu mengurus Raffi, bahkan ikut membersihkan rumah saat aku sibuk dengan dagangan online-ku. Suatu sore, saat aku sedang mengemas pesanan daganganku, Angga duduk di sebelahku dengan senyum kecil. "Apa aku bisa bantu?" Tanyanya pelan. Aku sempat terkejut mendengar pertanyaannya. Dulu, dia hampir tidak pernah peduli dengan apa yang kulakukan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Keinginan untuk membantu, untuk terlibat. Aku tersenyum tipis. "Kalau kamu mau, kamu bisa bantu mengepak barang-barang ini," kataku. Dia langsung mengambil beberapa kotak kemasan dan mulai membantuku. Kami bekerja bersama dalam diam selama beberapa saat, tapi suasana tidak lagi tegang seperti sebelumnya. Ada rasa damai yang perlahan mulai tumbuh di antara kami. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa tantangan. Ada kalanya aku masih merasa ragu pada Angga. Setiap kali teleponnya berbunyi atau dia menerima pesan di ponselnya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga. Apakah dia masih menjalin kontak dengan Winda? Atau apakah dia benar-benar sudah meninggalkan semua itu di belakang? Suatu malam, aku melihatnya membuka ponselnya di ruang tamu. Aku ingin bertanya siapa yang menghubunginya, tapi aku menahan diri. Aku tahu bahwa jika aku terus-menerus memeriksa dia, itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Jadi, aku memilih untuk percaya pada janjinya, setidaknya untuk saat ini. "Aku tahu kamu masih ragu padaku," katanya suatu pagi saat kami sarapan. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius soal memperbaiki semuanya. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Aku percaya padamu," kataku, meski dalam hati aku masih menyimpan sedikit keraguan. Raffi juga mulai menunjukkan perubahan positif. Setelah beberapa minggu hidup dalam ketakutan karena teror yang terjadi, dia akhirnya kembali ceria seperti dulu. Dia sering tertawa saat Angga menggendongnya atau bermain bersamanya. Melihat senyum anakku, aku merasa lega. Mungkin keputusanku untuk memberi Angga kesempatan adalah langkah yang tepat. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku.
Bagaimana cara menjelaskan semua ini pada Raffi kelak, jika dia bertanya kenapa ayahnya pernah begitu dingin padanya? Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa ada wanita lain yang hampir menghancurkan keluarga kami? Aku belum tahu jawabannya, tapi untuk sekarang, aku hanya ingin fokus pada hari-hari yang lebih baik. Suatu sore, aku dan Angga duduk di halaman belakang rumah, menonton Raffi bermain dengan mainan mobil-mobilannya. Angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa tenang. Angga menoleh padaku, wajahnya tampak lebih rileks daripada sebelumnya. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan," katanya pelan. "Aku tahu aku tidak layak mendapatkannya, tapi aku akan melakukan segalanya untuk menjaga keluarga kita." Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Kita lihat saja nanti," kataku. "Yang penting, jangan pernah ulangi kesalahanmu." Dia mengangguk, matanya penuh tekad. "Aku tidak akan." Meski hubungan kami mulai membaik, aku tahu bahwa proses penyembuhan ini membutuhkan waktu. Luka yang disebabkan oleh perselingkuhan dan ancaman Winda tidak akan hilang begitu saja. Namun, aku mulai merasa bahwa kami sedang menuju arah yang benar. Di malam hari, saat Raffi sudah tertidur, aku duduk di samping Angga di ruang tamu. Kami saling berbagi cerita tentang hari kami, sesuatu yang jarang kami lakukan sebelum semua ini terjadi. Ada rasa hangat yang perlahan mulai tumbuh di antara kami, rasa percaya yang mulai bangkit kembali. Setelah melewati badai besar, akhirnya kami menemukan sedikit cahaya di ujung terowongan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika aku memutuskan untuk memberi Angga kesempatan kedua. Winda sudah menjalani hukuman atas tindakannya, pelecehan, dan percobaan pembakaran, dan kasus itu menjadi perbincangan hangat di lingkungan kami. Namun, aku tidak terlalu peduli dengan gosip tetangga. Yang penting bagiku adalah keluargaku mulai pulih, meski perlahan-lahan. Hari ini, kami merayakan ulang tahun Raffi yang keempat. Aku mengundang beberapa teman dekat Raffi dari daycare dan tetangga sekitar. Di halaman belakang rumah, kami mendekorasi area dengan balon warna-warni dan spanduk bertuliskan, "Selamat ulang tahun Raffi." Raffi tampak sangat bahagia, berlarian di antara teman-temannya sambil tertawa riang. Melihat senyumnya yang cerah, aku merasa lega. Anakku kini bebas dari bayang-bayang ketakutan yang pernah menghantui hidupnya. Angga berdiri di sampingku, memperhatikan Raffi dengan senyum lebar. Dia terlihat lebih rileks dan bahagia daripada sebelumnya. "Raffi benar-benar ceria hari ini," katanya pelan. Aku mengangguk, tersenyum tipis. Iya, dia sudah kembali seperti dulu. Angga menoleh padaku, matanya penuh rasa syukur. "Terima kasih sudah bertahan, Rina. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku bersyukur kamu masih memberiku kesempatan." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Kita sama-sama berusaha, Angga. Yang penting jangan lupakan janjimu." Dia tersenyum kecil, lalu meraih tanganku. "Aku tidak akan." Di tengah acara, Dini datang membawa kue ulang tahun yang indah. Dia tersenyum saat melihat Raffi bermain dengan teman-temannya. "Kalian terlihat lebih baik sekarang," katanya padaku saat kami berbicara di sudut halaman. Aku mengangguk, wajahku penuh rasa syukur. Ya, meski butuh waktu, kami mulai menemukan ritme baru. Aku hanya berharap semuanya bisa terus seperti ini. Dini tersenyum lembut. "Kamu kuat, Rina. Kamu sudah melewati banyak hal, tapi lihat sekarang, keluargamu bahagia lagi. Itu semua karena usahamu." Aku tersenyum, merasa ada kehangatan yang tumbuh di hatiku. Ya, perjalanan ini tidak mudah. Ada kalanya aku merasa ingin menyerah, ingin mengakhiri semuanya. Tapi aku bertahan demi Raffi, dan mungkin demi diriku sendiri. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di ruang tamu bersama Angga. Raffi sudah tertidur di kamarnya, wajahnya damai. Angga duduk di sebelahku, menyandarkan kepala di sandaran sofa. "Aku belajar banyak dari semua ini," katanya pelan. "Aku belajar bahwa keluarga adalah segalanya. Aku tidak akan pernah mengabaikannya lagi." Aku menatapnya, lalu tersenyum kecil. Kita semua belajar sesuatu dari pengalaman ini. Aku juga belajar bahwa cinta butuh perjuangan.
Tidak ada hubungan yang sempurna, tapi jika kita mau berusaha, mungkin kita bisa melewati segalanya. Angga mengangguk, lalu meraih tanganku. Terima kasih sudah bertahan, Rina. Kamu membuatku sadar betapa beruntungnya aku memiliki keluarga ini. Aku tersenyum, lalu menepuk tangannya lembut. Kita lihat saja nanti. Yang penting, kita terus berusaha. Di dalam hati, aku tahu bahwa pernikahanku mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ada luka yang tidak akan sepenuhnya hilang. Namun, aku juga sadar bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan. Cinta adalah tentang bagaimana kita bangkit dari kesalahan, saling memaafkan, dan berusaha membangun kembali apa yang rusak. Melihat Raffi tertidur nyenyak di kamarnya, aku merasa lega. Kami telah melewati badai besar, dan meski langit belum sepenuhnya cerah, setidaknya ada harapan baru di Cakrawala.